Oke, minum. Oke. Yang banyak-banyak Pak Haji minum merah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indah. Hari ini adalah hari spesial untuk saya pribadi, mendapatkan kesempatan besar dari Raja Flora untuk mendapatkan informasi terkait tentang produk yang akan ditawarkan kali ini. Bang, pernah sempat di minggu atau mungkin bulan ini yang lalu gitu, saya pernah ketemu sama Bang Gudel untuk melihat aglonema yang dihasilkan dari Raja Flora. Kok agak sedikit lebih berbeda nih Bang? Daunnya berdiri-berdiri. Daunnya berdiri. Ini sekalian menjawab pertanyaan nih Bang. Pertanyaan dari para pesahabat Indah, kapan sih untuk nutrisi atau mungkin produk yang akan dijual ini di-launchingkan gitu. Nah ini Bang, boleh Bang sedikit untuk penjelasan dari Raja Flora sendiri. Dulu kan kita pernah janji di episode yang dulu tuh sama Mbak Indah, karena memang saat itu kita janji belum jual untuk umum. Betul. Karena kita belum siap labelnya atau cara penggunaannya. Iya. Makanya kali ini saya untuk ini yang pertama kali ya Mbak Indah, karena Mbak Indah janji pertama, di YouTuber yang lainnya belum. Alhamdulillah, gitu, iya. Saya janji sama Bu Indah nanti saya mau launching dan saya undang Bu Indah. Nah, makanya sekarang nanti ada juga yang jelasin tentang pupuk ini, yang pembuatnya ada juga di sini Pak Dirman. Oh iya. Nah, sahabat Indah juga hari ini bukan hanya Bang Nandar saja selaku owner dari Raja Flora, tapi ada Pak Dirman yang membuat langsung ya Pak ya untuk produk yang memang hari ini apa sih Pak namanya Pak? Nama produknya? Iya. Iya, Al-Hafiz Raja Flora. Ya, namanya di Al-Hafiz Raja Flora, tapi kita lebih singkat Al-Hafiz RF aja itu. Al-Hafiz RF. Seri. Oke, jadi ini produk yang memang dibuat sendiri oleh Pak Dirman. Iya. Pak, boleh Pak pegang mic-nya, kita akan jelaskan ya Pak ya. Nah Pak Dirman, kalau misalkan untuk nutrisi itu biasanya kan orang-orang hanya mengenal, baru mungkin selama ini mengenal B1, atonik, atau mungkin sebagainya untuk penambah nutrisi pada tanaman aglonema. Nah, dengar-dengar saya ini ada nutrisi yang bagus banget, tapi ini organik Pak, ini menarik Pak. Boleh Pak diceritakan untuk penjelasannya? Iya, pupuk organik Al-Hafiz RF seri ini murni dari alam kita ambil. Jadi sama sekali sedikit pun tidak menggunakan unsur kimia apapun. Ya termasuk tadi ada B1 atau apapun. Tapi kita ngambil zat-zat itu, B1 itu murni dari sumber dari alam, dari buah-buahan, dari tanaman. Kita buat, kita fermentasikan. Selain dia mengandung nutrisi, dia juga mengandung bakteri baik sebagai pengurai. Nah, selain pengurai, dia juga berfungsi untuk membunuh bakteri, virus. Boleh Pak sedikit didekatkan Pak? Seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk bahan-bahan yang memang digunakan ini secara garis besar adalah menggunakan produk-produk yang memang alami 100%. Jadi tidak ada unsur kimia sedikit pun. Nanti kita bukan hanya sebatas organik, tapi kita buktikan nanti kita minum. Dan kita dosisnya nggak sedikit, nanti kita minum 200 ml sekaligus. Wow. Iya. Jadi Pak, kalau air itu 20 liter air ya? Iya, itu 20 liter air itu kalau kita bandingkan. Kalau mau meninggal Jadi memang sebelum kita untuk launching sekarang juga memang sudah berarti diuji coba dan memang ada hasilnya juga ya Bang ya. Kita udah terapin untuk kondisi pohon ini ketika kena spot atau lonyot ya. Iya. Kita udah berapa lama pohon ini kering, kita pakai hitungan nggak sampai 1 hari pohon itu daunnya kering dan nggak nyebar ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya pernah buat video tentang pohon yang kena bipek. Ya, ini yang sebelumnya kena bipek setelah disemprotkan dengan cairan pupuk organik Al-Hafiz RF. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi langsung garing dia. Nah, ini garing, ini nggak lembek. Biasanya kalau kena bipek dia lendir, lembek dan menjalar. Nah, ketika kita semprot, nah hasilnya seperti ini. Tidak hanya butuh 1 kali 24 jam. Oh gitu. Nah Pak Dirman, kembali lagi sama Pak Dirman boleh. Pak Dirman, kalau misalkan untuk uji coba ini sebelumnya di aglonema atau memang ada produk lain ya yang akan diuji coba? Kita memang membuat pupuk organik ini kan untuk semua jenis tanaman, baik batang keras maupun batang lunak. Jadi ini bisa digunakan untuk semua berbagai tanaman, dari jenis padi, buah-buahan dan macam-macam. Nah, dengan saya mengenal
Bang Nandar. Kebetulan beliau pemain aglo dan saya melakukan riset dengan pohon-pohon aglo yang sakit. Jadi kita tidak mendapatkan pohon yang sehat. Ketika nanti kita riset pohon yang sakit itu ada pohon yang sakit apa Bang? Nih yang pada kena spot. Iya, jadi bipek busuk. Nah, jadi pohon itu kalau dia kena sedikit dia kan seperti orang diabetes, menjalar. Dia lembek gitu kan? Iya. Terus menjalar. Nah, angin pun kena. Iya, jadi kalau kita semprotkan dengan pupuk organik ini, itu hanya hitungan hari. Dia sudah mulai bisa lihat hasilnya kering. Nanti videonya juga ada. Kita nanti bisa kirim. Oh boleh. Nanti kan akan kami sampaikan juga untuk para sahabat Indah ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalkan Pak, memang untuk kendala-kendala yang ditemui pada aglonema itu selain dia ada spot merah ya Bang Nandar ya. Terus udah gitu disertai juga kadang-kadang lonyot pada daun, stres aglonema juga sangat tinggi sekali. Pupuknya ini yang pertama kan saya ada kendala ketika kita datang dari Thailand atau dari Malaysia atau dari negara lain, kita impor ini segarnya lama. Yang pertama, yang kedua pohon ini selalu bermasalah patah batang atau lendir. Iya. Karena kita impor perjalanannya waktunya lama. Nah akhirnya saya ketemu Pak Dirman, tolong kita bikin riset obat yang memang fungsinya untuk pertama warna. Saya butuh pohon itu warna dan cepat sehatnya. Nah saya udah coba berapa produk, tetap begitu nggak disemprot kendalanya banyak, lonyotnya masih tetap. Akhirnya dipraktekin udah berapa bulan ya kita risetnya ya, sudah cukup lama gitu. Jadi orang ternyata masuk ke Raja Flora dari bawah sampai dari atas sampai bawah, pohonnya berdiri semua. Orang bingung kan? Betul. Yang pupuknya apa kita tetap nggak kasih tahu dulu karena kita memang belum siap untuk jualan gitu. Karena kita pikir habis beli dari kita terus lama itu nggak ada obat, dikasih obatnya lain. Ternyata ada stresnya juga pohon itu kadang lonyot. Makanya saya bilang udahlah boleh kita jual. Toh juga jatuhnya satu botol ini bisa 70 liter air ya Pak? Iya, 70 liter air. Penggunaannya sendiri berapa lama sih Pak kalau misalkan di 70 liter ini? Ya kalau itu tergantung banyaknya pohon ya. Jadi ini sebetulnya cara penggunaannya lebih praktis dan irit. Pertama kalau kita bicara tanam, kita tidak bicara untuk membunuh virusnya dulu atau bakteri. Kalau tanam kita ambil setengah 100 ml, kita campur 7 liter air. Kalau kita mau maksimal cara kerjanya lebih efektif, lebih cepat, itu kita campur hanya 5 liter air. Kalau untuk tanam, jadi media tanamnya kita rendam 1-3 menit. Kenapa direndam? Karena selain dia lebih cepat menyerap nutrisi akar itu, dia juga membunuh bakteri yang ada di sekitar akar itu. Jadi pohon yang paling simpelnya, Bang Nanda lebih memahami yang kemarin sudah digunakan. Ketika dilakukan perendaman pohon dari luar nyampe, langsung direndam 1-3 menit, langsung ditanam, itu tidak ada yang namanya stres, shock atau daun biasanya kalau ini jatuh ya Pak. Ini karena dia proses perendaman 1-3 menit, dia itu langsung menyerap nutrisi yang ada di sini dan dia membunuh semua yang ada. Mungkin ada perjalanan, ada virus atau bakteri yang ikut di pohonan tersebut. Karena kalau dari luar saya lihat, itu kan tidak tanpa media ya Bang ya. Tanpa media kita otomatis ya namanya bakteri pasti ada lah 1-2. Kita rendam, bakterinya terbunuh, virusnya terbunuh, nutrisinya terserap dan dari akar itu menyalurkan ke batang ke daun. Akhirnya apa? Tidak hanya hitungan jam. Di bawah 1 jam udah langsung berdiri semua. Nah, beliau inilah pelakunya sebagai pemainnya. Kalau ragu sama produknya ya, kalau nggak ini pohonnya direndam, ditebalikin aja pohonnya, gitu. Rebahin aja nanti pohonnya 1 hari dia langsung ngangkat daun sendiri dia. Oh gitu. Jadi memang jadi saya udah coba banyak ini nih, kita coba tes obat ini. Saya coba pohonnya kena spot ya, bawah batangnya pada merah-merah bintik. Itu paling susah saya. Ada yang orang bilang kata ini. Saya kalau paling seneng kalau katanya saya maunya prakteknya langsung. Betul. Gitu ketika ini ternyata masih bisa dihidupin ya. Dan yang pertama kali dites dengan pupuk ini nggak main-main. Pohonnya mahal. Dan saya tesnya dengan pohon apa tuh Bang? Pohon apa tuh Bang? Itu pohon yang sangat di sini orang bilang real sekali ya. Iya, itu pohon paling mahal dicoba, nggak main-main. Apa namanya? Moonlight putih. Moonlight putih, Moonlight putih, Diana violet. Itu jarang orang punya, Diana violet, moonlight putih sama
Golden Hope yang mutasi. Udah kita coba pohon mahal karena saya pengen coba, penasaran. Pertama kali itu menggunakan pupuk ini. Dan itu 1 hari yang baru pucuk langsung mekar ya Pak Siji. Pakai ada fotonya, cuma saya nggak rekam sih. Gitu. Saya bilang ini pupuk lebih dahsyat dari yang saya pakai yang lainnya gitu. Jadi tadi mungkin di garis besarnya adalah untuk kandungannya sendiri bisa dicampurkan dengan air, dengan manfaatnya mungkin kalau ingin lebih cepat dengan penggunaan lebih maksimal di 5 liter air, sedangkan di 7 liter air itu untuk kerutinan perawatannya aja. Oke, jadi rutinitas memang yang selalu dilakukan seminggu, ya. 2 kali penyemprotan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Jadi seperti ini. Kalau pertama untuk media tanam pertama, misalnya kita pindahkan media tanam nih ya, tanah ini, tanaman ini ke media yang baru. Itu kalau mau maksimal itu di 5 liter. Di 5 liter kita kasih, jadi 100 ml itu dengan 5 liter kasih bak, itu diaduk ya, diaduk 1-2 menit. Biar kandungannya menyampur. Biar itu benar-benar larut gitu. Dia aduk 1-2 menit, lalu direndam pohonnya. Direndam 1-3 menit. Lalu masukkan ke media. Dan air yang sisa tadi itu bisa untuk siram. Kalau bisa siram supaya irit, ya kan orang Indonesia kan pengennya irit. Iya, betul. Jadi kalau nyiram itu bawahnya kasih tadangan biar airnya turun ke bawah, masih bisa dipakai lagi. Oh, jadi walaupun sudah digunakan di media yang sebelumnya, walaupun turun airnya itu bisa digunakan. Karena ini kandungannya, ini kan ada bakteri baiknya, dan ini sangat kecil sekali. Jadi dia proses penguraian, proses penyerapan itu sangat cepat. Jadi kalau misal kita siram, airnya kita tadingin aja. Nanti air itu sisanya kalau nggak dipakai, masukkan ke dalam botol. Biar kedap udara. Nah, kalau itu di kedap udara, dia akan bisa terpakai terus sampai berapa bulan pun bisa kepakai. Oh, jadi tidak ada masa kadaluarsanya gitu ya, Pak ya? Kita maksimal itu 6 bulan. Oke, Pak Dedang, berarti artinya ini walaupun dia organik, cara kerjanya hampir sama dengan kimia-kimia yang biasa kita gunakan, seperti B1 tadi ya, Pak ya. Oke, nah terus Pak, kalau misalkan dari aglonemanya, kalau tadi kan pertumbuhannya ya Pak ya, barang aglonema yang stres atau apa bisa menghasilkan aglonema yang lebih sehat. Nah, untuk bagian warnanya sendiri gimana nih Pak? Kalau ini kan kemarin Mbak Indah tuh lihat di depannya tadi juga. Ini kok warnanya udah pada keluar. Betul. Waktu itu kan orang bilang ini maseti yang jenisnya agak hijau. Saya bilang memang ini pohonnya saya cuma semprot aja. Semprot seminggu 2 kali, nanti karakter pohon keluar sendirinya warnanya. Kalau dia putih dia lebih putih, kalau dia merah dia akan cenderung lebih merah. Ya, asli gen yang kuat. Asli gen yang kuat. Untuk daunnya sendiri bukan hanya warna-warna saja yang keluar, tapi memang lebih mengkilat juga ya Pak untuk lapisannya ya Pak ya. Iya, karena kan itu dia punya kondisi pohon pertama sehat, nutrisinya tercukupi, mataharinya tercukupi. Jadi ketika disalurkan ke pohon itu kelihatan segar. Kalau Mbak di dunia pertanian, kalau hijau itu daun hijau terang itu menandakan tingkat kesuburan paling tinggi. Nah, kenapa saya mengenalkan produk ini ke Bang Nandar? Karena Bang Nandar ini yang biasa main pupuk. Jadi ketika beliau main pupuk dengan segala jenis pupuk, kita perkenalkan pupuk kita, dan saya bilang silakan Bang Nandar, kita main di apple to apple saja. Abang menggunakan kimia sebelumnya bagaimana, menggunakan pupuk saya seperti apa. Jadi kita percobaannya pakai ada 5 pohon, 5 jenis pupuk yang berbeda ya. Jadi kita main apple to apple. Ini kita coba tanpa pupuk yang lain. Tanpa tonik B1, tanpa Dekastar, tanpa semua. Saya cuma bilang coba yang ini pakai cairan ini aja lah, cuma dimaksimalin untuk berapa mili, cuma 5 liter ya. Ya, untuk sebesar gini pakai yang 50 liter aja, jangan pakai 70 buat maksimal. Untuk pertama kali pemakaian. Dan ternyata pohonnya jauh banget bedanya di kata orang perempuan glowing ini. Oh gila. Jadi memang sudah dibedakan dengan produk-produk yang sebelumnya ya Pak ya. Proses. Jadi sebelum kita main ini, kita main apple to apple dulu Mbak. Jadi kita di media yang sama, media yang baru, pohon yang jenis yang sama, umur yang sama, tapi media yang baru. Nah, kita pakai pupuk kita, pupuk organik Al-Hafiz Raja Flora ini dengan pupuk-pupuk yang lain ya Bang ya. Dengan pupuk-pupuk yang lain kita samakan. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Dan yang lebih signifikan ini adalah ketika pohon ini terkena bakteri.
yang tadi kena bipek, itu kita semprot pagi, siangnya sudah kelihatan. Oh gitu. Jadi dia nggak menyebar ke yang lain. Oh jadi memang bukan lonyot aja, spot merah itu juga bisa dibantu. Iya, bisa. Jadi langsung kalau di pohon ini kering. Nanti ada videonya yang kita buat. Iya. Nanti itu bisa dikirim kali Bang Nandar ya, ke Mbak Indahnya. Boleh. Itu mungkin nanti bakal tambahan di Mbak. Sebagai sekarang contoh. susah nyari pohon kena lonyot di kita. Karena pertumbuhannya memang sudah dibantu ya Pak ya. Iya. Kemarin Pak Haji nemuin yang dari baru nyampe ya. Iya banyak. Yang baru nyampe nih kayaknya kira-kira bakal lonyot nih karena udah mulai lendir ya. Semprot aja, ditanam, disemprot. Nah besoknya kering. Dan akar yang kena apa batang? Iya. Yang kita kan sering dapat juga batang yang sudah apa namanya itu Bang? Udah habis di atas. Ya sudah lembek itu ya, lonyot itu batangnya kita potong. Yang penting masih ada batang tuanya. Hidup. Kita potong, kita rendam, kita tanam, insya Allah hidup. Wow. Sesuatu itu yang di dunia pertanian agak berat. Iya. Nah kita bisa membuktikan di pupuk ini. Oke. Nah, nanti sebelum tutup, nanti kita buktikan untuk saya minum dulu. Boleh. Aduh. Ragu, kita kan ada kendala ya kalau banyak pencinta tanaman hias nenek-nenek. Iya. Nenek itu kan udah banyak pantangannya. Seperti nggak boleh kena kayak kalau semprot kurakron itu kan bau. Bau menyengat. Itu nggak boleh kan kena udara yang lain. Kalau ini mau semprot, mau diminum silakan aja. Kalau minum kita jamin, yang pemiliknya pun akan sehat. Nah, kalau nanti Mbak saya kasih videonya yang merasakan, tapi kita nggak untuk kesehatan ya. Kita utamain ini untuk tanaman. Pohon. Tapi kita menyampaikan ini bahwa kita pupuk ini organik ini benar-benar organik, tanpa unsur kimia sedikit pun, dan itu sehat bukan hanya untuk tanaman, tapi manusia. Tadi kata Bang Nandar, ketika disemprot kena angin, itu kena mata pun mata jadi sehat. Oh gitu, jadi ini, nah sahabat Ida ini biasanya sahabat Ida tuh mencari untuk nutrisi atau mungkin obat yang bisa membantu tanaman tanpa merusak dari kesehatan tubuh sendiri. Dan ternyata ini ada solusinya untuk jenis, apa namanya tadi Pak? Kalau ini jenisnya organik ini. Organik. Nah sahabat Indah, sebentar ya sahabat Indah ya, nanti kita lihat lagi untuk penjelasannya yang lebih lanjut. Nennya, saya minum tuh pagi Pak Haji. Siangnya setelah dohor tuh saya pusing kepala, hidung agak tersumbat sakit-sakit gitu. Nah kan malamnya saya tahan lah sampai malam ya, saya minum lagi malamnya. Saya tanya Pak Haji kan, Pak Haji itu saya ceritain bahwa pilek begini lah, saya tanya Pak Haji lagi itu, akhirnya Pak Haji terangin jelasin. Yang keluar dari ingus itu racun yang keluar itu. Oh iya. Karena ini kan sejenis di detok. Nah, terus udah setelah hari Senin malamnya tuh mau tidur baru minum lagi. Makin alhamdulillah membaik, sehat walafiat dengan izin Allah. Alhamdulillah. Nah sahabat Indah, dari penjelasan tadi, yang mana Bang? Udah terusin lagi. Oh ya. Nah sahabat Indah, dari penjelasan tadi kita sudah melihat dan tahu bagaimana kondisi-kondisi aglonema yang bisa dibantu dari bahan organik ini. Nah tadi kan Pak Dirman sempat bercerita kalau misalkan untuk nutrisi atau bahan organik ini bisa diminum langsung oleh manusia dan ada manfaatnya juga Pak. Betul. Nah Pak, pasti di rumah tuh penasaran Pak, bener nggak sih bisa diminum dan memang apa bener itu organik atau menggunakan bahan campuran dengan bahan kimia? Oke. Ini gimana Pak untuk cara? Minumannya botol yang mana? Biar kita. Ini semua segel semua ya. Nah sahabat Indah, kita sama-sama melihat di sini. Ini merem aja ya. Tapi kalau kita yang pegang tuh udah disiapkan. Iya betul. Aja yang mana? Betul. Oke, saya akan ngadep ke belakang. Nanti akan saya pilih salah satunya. Nanti kita minum. Mungkin entah Pak Dirman atau mungkin kita semua yang akan minum di sini ya Pak ya. Oke, Bismillah ya Pak ya. Kalau misalkan saya ambil dari yang botol kecil terserah bebas ya. Oke, Bismillah ya sahabat Indah ya. Ini masih tersegel. Ini benar-benar belum bisa saya buka. Keras ya Mbak. Keras betul. Ada bunyinya ya? Ada gas, ada tekanan dia. Oh, ada tekanan gasnya. Ya. Udah terbuka ya. Oke, itu sudah dibuka. Ada rekayasa. Saya ya kan Ini kosong. botolnya kosong ya. Tolong dituangkan Pak sedikit Pak. Nah, kosong. Dan kita minumnya nggak sedikit. Kita ini 200, kan ini 220 ya? Saya minum di angka 200.
ini aman Pak untuk lambung. Justru yang punya lambung, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Masya Allah. Pun. Tapi jangan direkomendasikan ini obat ya. Tapi manfaatnya buat di manusia gimana Pak? Sangat untuk lambung yang sudah tahunan pun dengan meminum organik kita ini itu stop. Yang sudah minum obat penyakit lambung, yang penyakit lambung tahunan, minum obatnya sudah cukup lama, 2 tahunan, 3 tahun gitu, minum ini insya Allah dengan izin Allah sembuh. Dan itu sudah terbukti ya. Pak, biar sahabat Indah pada ngeliat Pak, boleh Pak diminum langsung Pak Dirman, bagaimana cara kerjanya? Kita pupuk organik ini bukan hanya mereknya saja organik, tapi kita buktikan bahwa kandungan di dalam pupuk ini benar-benar murni 100% organik tanpa sedikit pun menggunakan kimia. Nah, kita minum, kita buktikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Haus Indah nih kayaknya pengen minum juga. Aduh, saya kayaknya jadi penasaran juga ya, apa sih Mbak rasanya? Ini kebetulan saya air di sini air putih. Mungkin akan saya tuangkan, saya akan juga coba. Beda haus juga. Saya penasaran Bang, karena kan buat ngejawab pertanyaan ya Bang ya. Oke. Boleh saya minta sedikit? Ya, sedikit banyak. Iya, kalau bakteri di pohon aja bisa dibunuh, apalagi bakteri tidak baik di tubuh kita. Oh gitu ya. Kan bakteri virus di pohon itu bikin monyet ya. Ini jujur Pak, saya deg-degan Pak. Insyaallah. Insyaallah bismillah ya. Kita coba minum. Nah, kita coba minum ya. Tas dulu kita nggak? Kalau air putih juga boleh di tas ini. Iya betul. Ini kalau buat manusia nggak perlu dicampur ya Pak? Nggak perlu. Murni. Bismillah. Tapi tidak kita rekomendasikan untuk manusia. Rasanya manis ya Pak? Manis. Nanti makin lama dia ada keasaman. Dan asam itu yang disebut dengan asam amino. Tapi ini rasanya jujur menarik rasanya. Ini ngerasain di perut. Nanti badan kita hangat. Rasanya hangat. Mata yang agak buram-buram jadi terang. Hangat di badan. Kita rasa di sini hangat, tapi nggak ada alkoholnya. Tenang aja. Nyes gitu kan. Ini bener rasanya bener ada manisnya, ada asamnya. Seger ya, seger. Seger di mulut pun kita merasakan kayaknya seger gitu. Buat diminum manusianya terus. Ini saya mau jual buat kita. Betul. Tapi kan ini bisa membuktikan juga buat para sahabat Indah yang ada di rumah. Kita mau buktiin bahwa ini aman. Bahannya aman. Nah kalau misalkan untuk saya merasakan nggak ada apa-apa dalam beberapa menit ini. Berarti artinya insya Allah di pohon memang aman. Iya. Kalau Mbak tidak merasakan apa-apa, berarti Mbak kondisi sehat. Tapi kalau Mbak ada kolesterol atau ada penyakit lain, kalau kolesterol itu terasa di kepala. Oh langsung pusing. Ya, agak pusing karena dia masuk ke peredaran darah, dia menjebol pembuluh darah. Karena kolesterol itu kan penyumbat pembuluh darah. Iya. Nah dia menjebol. Tapi saya tidak membuka secara vulgar ya. Nanti dianggapnya ini jadi obat. Tapi kita ini cara kerjanya nanti di luar ini dah saya jelaskan untuk kesehatan manusia. Tetapi intinya pupuk ini 100% organik, bermanfaat untuk tanaman, juga bermanfaat untuk manusia, untuk kesehatan. Logisnya gini aja Mbak, logikanya pohon yang terkena bakteri, virus yang kena ketika itu seperti nggak jauh beda dengan diabetes ini pohon. Kalau udah kena setitik jalan terus tuh. Terus dia jalan. Ketika kita semprot, berhenti ya Bang. Nah, kalau yang sudah pengalaman karena beliau pelakunya, kalau saya kan pemain pupuknya, kalau beliau pelakunya, makanya ini produk ini belum pernah beredar dimanapun. Dan ini produk ini pertama kali, dan mungkin nanti Abang Nandar ini yang menjadi distributor utama produk kita. Oke, jadi memang kesempatan untuk penjualan kali ini belum diedarkan secara luas, tapi hanya di Raja Flora saja. Oke, komunitas saja. Oke, nah Pak sebelum kita tahu cara kerjanya. Liput di pertama kali tuh ya, yang tentang obat ya. Yang di begitu tayang, satu hari lebih dari 50 orang yang mau pesan. Wow, iya sempat kemarin itu ya Bang ya. Kita memang belum jual, akhirnya kan Pak pohon saya gini ya udah kita kasih sampel. Stop ya untuk sampel karena kita udah habis. Iya. Akhirnya kita sekarang mau launching. Sebelum kita launching kemarin pun udah 30 orang mulai penjualan. Nah kalau ngomong penjualan nih, sebelum kita beralih bagaimana cara kerja langsung ke tanaman. Kalau tadi ke manusia, untuk satu botol seperti ini diisi ada berapa Bang? 1 liter air ya.
Kalau 1 liter ini kita gunakan untuk 70 liter air kita campurkan. 70 liter air. Tapi kalau untuk tanam pertama, misalnya perpindahan media tanaman ya, nah, itu kita banis 50 liter. Tetapi kalau sudah 2 kali, itu baru perawatan itu di 70 liter. Nah, tadi yang pertama fungsinya sebelum kita masukkan media, pohon ini kita rendam dulu. Kalau itu perpindahan media. Iya. Nah, terus yang kedua khasiatnya pertama ini membunuh virus atau bakteri yang terkena di pohon itu. Dia itu lebih cepat dibunuhnya dengan pupuk organik ini. Yang kedua, ketika sudah terkena pun proses pemulihannya jauh lebih cepat. Nah, tadi kayak Molybipek titik, kalau kita demin sehari 2 hari itu makin meluas. Kita semprotin hanya hitungan jam dia sudah berhenti. Dan nanti tanda berhentinya itu dia agak kehitaman. Lama-lama dia kering kayak kerupuk, kretek. Oh, cara kerjanya berapa lama Pak seperti itu? 1 hari ada nggak? Kalau kondisinya kita dapat cuacanya bagus gitu ya, itu dia cepat sekali. Oh gitu. Jadi semakin kena panas itu semakin cepat pengeringannya, karena bekerjanya semakin kuat dia. Nah, Pada di saat musim hujan kan artinya cuaca panas itu sangat jarang. Paling hanya main di waktu saja. Kalau misalnya gini, kalau yang kena BPEK itu di panas seperti ini nih ya, nggak panas langsung, minimal 60% lah panas itu masuk. Nah, itu hanya hitungan jam. Yang sudah kita lakukan, kita semprot pagi, siangnya sudah kelihatan, sudah menghitam. Oh gitu. Tapi kalau untuk dia mengering total seperti kerupuk, besok itu sudah kering kayak kerupuk. Nah, sampai situ itu berhenti Pak untuk tingkat lonyotnya itu berhenti nggak beredar ke tanaman yang daun-daun lain gitu Pak ya? Tidak, nanti juga kita kan sudah ada semua kita dokumentasikan. Nanti Mbak Indah kita kirimkan video yang terkena dari proses penyemprotannya sampai dia mengeringnya. Nanti terus dia terpotongnya seperti apa kita ada. Nanti kita kirimkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kita siramkan ke tanaman, itu tingkat kesuburannya lebih tinggi. Jadi pohon itu lebih cepat peranakannya juga ya Bang. Nanti kalau masalah pohon kelebihannya bagaimana, beliau karena saya ini lebih kepada pupuknya, beliau selaku pelakunya, pemain pohonnya langsung. Jadi beliau kan di sini pohonnya kurang lebih ada 100.000 ya Bang. Ya, kurang lebih. Dan ini sudah dipakai pupuk ini untuk semua tanaman, semua jenis yang ada di sini. Jadi nanti Mbak Indah bisa bertanya langsung pelakunya sama cara kerjanya. Iya. Terus yang kedua, yang tadi untuk pewarnaan. Nah, pewarnaan ini pun hasilnya kita kemarin sempat riset. Jadi tanggal 5 Mei itu kita lakukan pohon yang rusak. Tanggal 30 itu kondisinya glowing, sangat, yang kata orang itu pohon udah sakitnya udah parah. Kata orang pohonnya di daunnya dilapin, padahal nggak pernah kita ngelapin, malah di pinggir jalan di sini. Nah, nanti kalau masalah itunya, kualitas pupuk kita yang telah digunakan oleh Raja Flora ini, Bang Nandar sendiri yang bercerita. Karena beliau setiap harinya menggunakan pupuk ini untuk merawat pohon-pohon yang ada di sini. Nah, Pak, ini penasaran berapa 1 botol dalam kemasan yang besar? Beliau lah yang boleh dijawab Bang Nandar. 1 liter ya. 1 kemasan botol yang besar itu kita di 250.000. 250. Ya, 250.000 per botol. Oke, ini bismillah, ini launching pertama dari Raja Flora untuk nutrisi yang didasari dengan bahan organik di harga 250.000. Oke, 250 ini bisa tadi bertahan sampai lebih dari beberapa bulan ya, Pak? Iya, tergantung pemakaian. Kalau orang pohonnya sedikit mungkin 1 botol ini cukup berapa bulan ya Pak Haji? Kalau saya kan banyak. Iya. Jadi saya minggu 2 kali penyemprotan ya, lumayan pemakaian saya. Minimal 1 minggu 2 kali penyemprot. Apa maksimal? Apa tidak ada cara maksimalnya? Karena ini berdasarkan bahan organik. Itu tergantung. Kadang orang gini ya Mbak Indah, pengen pohonnya maksimal banget. Iya, betul. Kalau menurut saya 2 kali penyemprotan seminggu udah maksimal. Berarti sangat maksimal seminggu ya. Pun sekali pun nggak apa-apa, maksimal, sisanya siram air aja. Oke. Nah, kalau misalnya 250, Bang, ada yang lebih murah nggak sih Bang untuk kita ada 2 kemasan yang kecilan ini 500 mili. Ini 500 mili. Ini di harga 130.000. Ini 130. Oke, saya pegang. Ini isinya 500 mili di harga 130.000. Sedangkan ini di 1000 mili di harga 250.000. Ya, kurang lebih ini kalau kita campur air di 35 liter. Oke, ini jadi memudahkan juga ya Bang. Kalau nggak mau pengen uji coba dulu deh di botol yang kecil, berarti bisa beli yang harga lebih murah. Ya. Oke. Nah, Bang,
Kalau misalkan tadi mungkin kembali sama Pak Dirman kali ya. Kalau tadi kan ada kandungan yang memang berkhasiat sekali untuk aglonema dan tanaman hias lainnya. Tapi saya pernah sempat dengar cerita dari Bang Gudial sendiri, beliau punya pohon mangga tidak berbuah dan tidak menghasilkan lagi, tapi masih berdaun. Nah, saat itu di bagian dasarnya itu punya tanah yang dikatakan padat, nggak gembur gitu. Tapi langsung disiram beberapa kali langsung gembur. Itu gimana cara kerjanya, Pak? Risetnya itu bukan di tanah. Jadi 70% itu puing, 30% tanah. Kita riset pupuk ini dengan segala jenis tanaman. Jadi tanaman itu kan ada beberapa jenis buah itu kan ada yang dipucuk, ada yang diranting. Kalau yang dipucuk itu seperti mangga, kelengkeng. Iya. Kalau yang diranting kayak durian, jambu. Nah, pupuk ini yang kita gunakan ketika kita siram itu dia langsung terserap di akar. Terserap di akar, itu proses penyaluran ke batang, ke daun itu lebih cepat. Dan itu sudah kita lakukan di saat itu. Dan daun-daunnya nanti kita bisa ajak Mbak ke sana yang untuk daun-daun buahnya. Tetapi kita lebih fokus ke sini. Dan itu daunnya warnanya beda, Mbak. Ketika daun-daun buah-buahan kayak mangga atau saya yang di rumah itu kayak alpukat jenis Markus atau kiwi, itu warnanya bersinar, bukan hanya aglo yang bersinar, jadi hijaunya pun terang, mengkilap. Hijaunya kayak model. Nah, jadi terang sekali hijaunya. Jadi orang kalau lihat pohon kita itu bingung, kok hijaunya beda ya, mengkilap begitu terang. Itu menandakan pohon itu sehat. Tingkat kesuburannya tinggi gitu. Jadi pengurainya itu ke media bagian tanah, terus udah gitu menyerap ke bagian akar, batang, daun hingga menghasilkan kesuburannya. Dan yang lebih unik lagi, Mbak bisa buktikan. Yeah. Mbak punya pohon buah yang tiap hari menggunakan pupuk kimia, nanti disiram ini 1-2 kali pohon Mbak menguning daunnya. Daunnya menguning, proses detok. Jadi zat-zat kimia yang ada di tanaman itu hilang terlebih dahulu, Pak. Diurai dengan pupuk organik ini karena ada bakteri baiknya. Nah, nanti sebelum daunnya itu rontok, dia keluar pucuk baru muncul semua. Dan itu salah satu yang bisa menghasilkan banyak anakan. Ya kemarin sempat disinggung di sini juga ya, Pak ya. Iya, jadi intinya di sini organik, dia punya kualitas kalau kandungannya cukup banyak. Ini cukup banyak. Yang kedua, selain dia juga kandungan vitamin, dia ada bakteri baik yang fungsinya mengurai, membunuh virus, bakteri atau zat-zat kimia itu disikat dengan pupuk ini. Oke, alhamdulillah. Ini penjelasan yang sangat berharga banget buat saya pribadi, buat sahabat Indah, dan mungkin menjadi solusi juga untuk para aglonema lovers. Boleh tambahan. Kalau ada yang pemain anggur, coba disiramkan pohon ini. Wah, ini nanti anggur bisa beda. Ya. Atau pohon-pohon yang suka main di bonsai, pohon-pohon pot ya, pot buah itu ya. Iya. Nah, itu siram dengan ini. Nanti bisa dilihatkan hasilnya. Ada bermanfaat, bisa buat tanaman, aglonema, terus udah gitu pohon-pohon besar, pohon-pohon buah-buahan juga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ini hanya bisa didapatkan di Raja Flora, belum beredar kemana-mana. Belum beredar, itu menjadi catatan penting. Padi lebih bagus. Padi lebih bagus, berarti untuk para petani-petani juga bisa menggunakan bahan organik ini. Cuma kalau padi, ya nanti dah. Karena kalau sudah pakai ini, itu petani stop menggunakan bahan kimia. Itu aja. Hasilnya gimana, Pak? Ada 2 kali lipat. Dan itu sudah kita ujikan. Jadi ini bukan lagi bermain katanya asumsi, tetapi sini sudah kita praktekkan. Memang sudah diuji coba sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dirman. Nah, mungkin saya akan kembali lagi sama Bang Nandar. Bang Nandar, kalau misalkan tadi dari manfaatnya sudah diberikan informasi, bagaimana cara kerjanya, Bang? Boleh, Bang? Mungkin ada botol yang bisa digunakan, apa ribet nggak sih seperti pupuk kimia yang lain atau gimana gitu, Bang? Sebenarnya paling praktis ini ya, karena nggak takut sama aroma kimianya, karena kan kita nggak ada bahan kimia. Nggak dengan bahan kimia. 100 mili ya. Kita campur 7 liter air. Semprot aja di. Cara semprotnya gimana, Bang? Boleh, Bang? Ada di Nah, ini air bersih ya, Pak ya.
Jadi biar nanti pemirsanya nggak khawatir dengan apa namanya. Ini kita semua tanpa menggunakan masker pada saat penyemprotan. Nanti disemprot. Tadi kan udah kita minum, Mbak. Betul. Di sini nih. Nanti disemprot Oh, walaupun diberikan air juga ada suara. Enggak, ini udah dikasih ya tadi ya? Udah dikasih. Udah dikasih, ya? Iya, dia mengandung tekanan gas ini. Jadi kalau kita mohon maaf kita kocok ya. Tuh. Oh iya. Hidup dia. Nah. Dan ini mengandung gas. Dan dia naik. Dan inilah yang keistimewaan produk ini. Dia bukan hanya nutrisi tapi dia punya bakteri pengurai. Oh gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah dicampurkan. Nah, kita campurkan aja. Cara kerjanya di 2 liter. Udah dicampur aja nih. 2 liter air. Oh, udah ya. 2 liter air tuh biasanya berapa banyak sih Pak satu tutup Sedikit botol? aja segini aja kalau 2 liter air. Kira kan 2 liter segini aja. Nah, itu bisa pakai ini. Oh, sedikit ya Bang ya kalau misalkan pencampurannya ya? Makanya saya bilang awet. Awet, iya bener. Satu. Udah. Cukup lah kira-kira. Udah. Oke. Yang penting dikocoknya lama ya. Harus dikocok Iya, secara. biar cepat dia melarut, betul-betul larut. Oh. Dan usahakan tutup botol ini nggak boleh terbuka. Harus dalam keadaan kondisi tertutup selalu. Nah, jadi setelah pakai tutup serapet-rapetnya. Dia kalau terbuka justru mengurangi kualitas pupuk ini. Harus ditaruh di dalam kulkas Nggak boleh. atau di cuaca dingin. Cuaca dingin aja. Cuaca standar aja seperti ini. Oh, standar Nggak boleh aja. dimasukkan kulkas. Nah, setelah kita masukkan, Iya. ya kita kocok terus. Berapa kali Pak pengocokan? Apa Ya, nggak ada? ada hitungan lah. Nggak ada hitungan ya. Perkiraan. Nah, setelah itu kita pompa. Nah, udah kita semprotkan seperti ini. Jadi semua daun, batang, akar itu semuanya harus kena, harusnya. Ya, kalau sudah disiram ya dengan seperti ini aja dia sudah turun ke bawah. Turun airnya nanti ke bawah. Ke bawah dia. Nah, ini kita jadi selain cara nyemprotnya pun seperti ini. Jadi ketika main di atas, ya main di bawah juga. Udah. Nah, setelah itu kita semprotkan. Oke. Oke, berarti ini akan menjadi penutup. Untuk kita para sahabat Ida, silakan nanti ada informasi nomor telepon yang akan saya cantumkan untuk pembelian botol besar ataupun botol kecil. Terima kasih Pak Nirwan, terima kasih Bang Nandar. Nanti kita bersambut dengan aglonema cantik dari Raja Flora.